Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas ya updatean requestan kalian mengenai striker. Ya, ini tentu tidak terlepas dari pembahasan yang saat ini ramai ya, yakni sosok Ole Romeni. Nah, saya akan membahas tuntas mengenai updatean terbarunya ya, bahwa ini memang sudah menjadi apa ya, rahasia umum lah, bahwa Ole Romeni ini memang sudah diincar lah. Ini teman Marji selaku ketua BTN pun juga sudah mengatakan bahwa untuk proses ya dari Ole Romeni ini sedang berjalan. Ini saya perlu informasikan kepada teman-teman semua ya bahwa proses Ole Romeni ini saat ini sedang alot. PSSI sudah melakukan dua kali ya, dua kali FaceTime lah, bisa dikatakan Zoom kepada bersama Ole Romeni. Ini sudah dilakukan di bulan 3 kemarin ya, sebelum dimulai ronde kedua. Kemudian juga ini sudah dilakukan juga di bulan 6 ya. Ini lagi-lagi ya, PSSI belum mendapatkan jawaban yang menurut saya ini menggembirakan, itu belum. Jadi yang mengatakan ya bahwa ada kabar terbaru mengenai Ole Romeni, dirinya sudah semakin dekat, ya menurut saya itu belum jelas. Karena saat ini memang untuk di posisi striker kita sangat membutuhkan ya sosok Ole Romeni ini. Tetapi lagi-lagi kita juga tidak boleh ya dalam hal ini memaksakan ya dalam profesionalitas bermain ya. Kalau hatinya tidak untuk Indonesia ya jelas kita tidak perlu untuk memaksa. Saya akan membahas ya lebih dalam lagi mengenai sosok Ole Romeni ini dan juga striker timnas. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, ini saya melihat ya bahwa mengapa sebenarnya PSSI ini ingin segera mendapatkan Ole Romeni. Jelas jawabannya adalah bagaimana ronde ketiga ini sangat ketat, itu pertama. Kemudian Ole Romeni ini sudah sembuh dari cedera panjang. Ya, kalian tahulah kenapa musim lalu dirinya tidak tampil bersama FC Utrecht. Bukan berarti dirinya tidak menjadi prioritas utama tim, tetapi memang dirinya cedera, sehingga pada musim lalu dia hanya mencatatkan 806 menit ya. Sehingga beberapa laga dia memang tidak dimainkan. Bahkan di DSP pun ya, daftar susunan pemain pun tidak ada. Nah, ini untuk Ole Romeni. Oke. Kemudian bagaimana Bang jika Ole Romeni saat ini tidak bisa memenuhi timnas Indonesia? Ya, menurut saya kita andalkan saja semua skuad yang ada. Karena seperti ini, target Sintayong untuk ronde ketiga jelas ya, yakni bisa peringkat 3 atau 4. Sedangkan PSSI tidak menargetkan bagaimana untuk lolos di Piala Dunia, tetapi menargetkan untuk 100 besar. Ya, walaupun ini adalah momen ya, momen ini yang tidak akan terjadi dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, tetapi akan terjadi lagi 4 tahun ke depan jika ya Indonesia bisa lolos di ronde selanjutnya di Piala Dunia 2030 ya. Ini adalah target jangka panjang ya. Tetapi untuk jangka pendek, jika pun tidak ada, menurut saya sosok Rafael Strijk ya, kemudian juga Dimas Derajat ya. Ini ada kabar yang sangat luar biasa. Mengapa saya bilang ada kabar sangat luar biasa? Coach Bojan Hodak ya, ini pelatih Persib Bandung itu sudah mengatakan bahwa jika dirinya pindah ke Persib ya, dia akan selalu dimainkan. Nah, ini ada angin segar lah menurut saya karena saya tidak ingin mempetakan antara pemain lokal dan juga pemain keturunan. Di Persikabo ya, Dimas ini kurang terlalu mendapatkan perhatian ya. Walaupun dia selalu menjadi pemain yang diturunkan di babak kedua, tetapi dirinya selalu kalah dengan striker asing. Dan semoga saja di Persib ini statement pelatih Persib yang mengatakan bahwa dia di atas, menurut saya ini adalah hal yang sangat bagus. Saat ini Persib memang tidak mendatangkan striker asing yang berposisi sebagai striker ini. Ya, adanya striker sebelumnya seperti David da Silva pun bisa disisir ya, menyisir ke sisi kanan ya, dan kemudian Ciro Alves di sisi kiri. Artinya sosok Dimas Derajat ini bisa menjadi target man. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Kemudian selanjutnya Rafael Strijk. Rafael Strijk menurut saya juga saat ini pun dia sudah mulai melihatkan ya perkembangan dirinya. Bahkan di uji pramusim bersama Aldo Den Haag, dia selalu dimainkan. Ya, ini juga menjadi yang positif ya agar dirinya segera promosi.
Walaupun tidak promosi pun saya melihat bahwa sosok Rafael Struijk ya dari segi kedewasaan bermain itu sudah mulai terlihat. Nah, ini menjadi poin yang sangat bagus. Kemudian ya saya melihat juga di sini ada Jens Raven. Ini akan saya bedah ya dan saya bongkar di konten selanjutnya mengenai sosok Jens Raven ini ya. Karena saat ini pun dia juga sangat menunjukkan ya mobilitas bermain yang sangat tinggi bersama timnas. Walaupun kita tidak melihat dirinya atau belum melihat dirinya ketika nanti melawan Australia, kemudian Jepang ataupun Arab Saudi jika memang dia dipanggil ya di tim senior. Tetapi dari segi dirinya saat bermain saat melawan Timur Leste, kemudian juga beberapa waktu lalu Kamboja, dan ini menurut saya menjadi perkembangan yang sangat luar biasa lah. Kita hanya tinggal menunggu saja teman-teman. 3 striker ini menurut saya striker yang sangat bagus. Jadi jika memang Ole Romeni ini tidak bisa membela timnas Indonesia, ya menurut saya kita tidak perlulah saat ini berharap terlalu tinggi. Tetapi PSSI dalam hal ini berprogres terus ya. Dia terus fokus untuk mendatangkan sosok Ole Romeni. Karena seperti ini, walaupun dikejar oleh PSSI, statement Bapak Erick Thohir pun sudah menjelaskan kepada kita semua teman-teman bahwa jika hatinya tidak untuk timnas, ngapain kita harus kejar. Jadi poin itu saja kita sudah terlihat ya. Kalaupun PSSI mengejar tapi si pemain tidak memiliki dalam hal ini ya memang hatinya untuk timnas ya, ya menurut saya tidak perlulah kita berkuar-kuar mengenai pemain ini. Tetapi ya lagi-lagi ya kita harus melihat sikap dari Ole Romeni untuk saat ini. Siapa tahu untuk ke depan dia sudah berubah pikiran. Karena wajar dia masih berpegang teguh ya untuk ingin membela timnas Belanda karena ini untuk kompetisi ya persaingan untuk di lini striker timnas Belanda ini sulit ya teman. Bisa menjadi kemarin lah baik finish dari timnas Belanda ini sangat wajar jika semua pemain memiliki posisi striker ini menginginkan bisa membela tim pusat. Berbeda jika di posisi back ataupun di posisi tengah di timnas pusat pun kalau dilihat ini seperti Index ya kemudian mungkin ada yang Oster dan beberapa pemain lain itu akan sangat sulit. Itu sudah melihatnya dari data dan juga statistiknya. Jadi kalau di bagaimana progres oleh Romeni ya menurut saya ya harus lebih sabar menunggu entah itu menunggu lama ataupun menunggu cepat. Yang jelas untuk updatean saat ini untuk kasus Ole Romeni ini belum sama sekali ada kejelasan dan dirinya masih tetap berpegang prinsip bahwa dirinya masih ingin menunggu panggilan dari timnas pusat. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Ole Romeni ini? Apakah kalian masih tetap berharap ataukah masih ingin mengandalkan 3 striker kita, Dimas, kemudian juga Rafael dan juga Jens Raven? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.